what you're looking for. It's me, the LT. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliana Rusdiandini. Di sini saya akan menyampaikan materi perbaikan mesin dan peralatan industri. Yang pertama, peralatan penanganan bahan. Peralatan penanganan bahan itu ada konveyor. Konveyor digunakan untuk mengantarkan material atau bahan dari dua titik tempat kerja yang tetap. Konveyor biasanya digunakan di operasi produksi yang terus-menerus atau produksi massal. Terdapat beberapa jenis konveyor seperti roller konveyor. Konveyor ini memiliki roller sebagai alat untuk mengangkut dan memindahkan barang. Jenis konveyor ini memiliki komponen utama yang dapat menyangga fungsi dengan baik seperti rangka badan, tiang penyangga, motor penggerak, roller, dan sistem transmisi. Selanjutnya ada belt conveyor. Belt conveyor ini dilengkapi dengan adanya sabuk yang dapat menahan benda-benda pada saat diangkut. Belt atau sabuk terbuat dari berbagai macam jenis tergantung dari sifat benda yang akan diangkut. Selanjutnya ada screw conveyor. Screw conveyor ini adalah alat angkut bahan yang paling tepat untuk bahan padat yang berstruktur bubur atau halus. Seperti namanya, screw conveyor dilengkapi dengan alat terbuat dari pisau berpilin disebut slide yang melindungi sumbu sehingga berbentuk terlihat seperti skrup. Selanjutnya ada pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor atau disebut juga desain mesin conveyor aliran udara merupakan conveyor yang cocok digunakan untuk mengangkut bahan-bahan ringan berbentuk bongkahan-bongkahan kecil seperti aliran udara. Crane conveyor. Crane conveyor merupakan conveyor dengan rantai yang tidak terputus untuk melakukan tarikan dari unit penggerak. Crane conveyor atau mesin conveyor rantai merupakan cocok untuk menahan debu, penilangan kecil, kombinasi garis horizontal dan vertikal, dan temperatur tinggi. Selanjutnya dari peralatan penanganan bahan yaitu palet. Palet adalah struktur dasar yang dapat menahan beban dalam posisi stabil saat diangkut alat-alat seperti truk garpu, truk palet, jet palet, dongkrak, dan derek jangkung. Selanjutnya ada truk industri. Truk industri lebih fleksibel jika dibandingkan dengan konveyor karena dapat bergerak di antara berbagai titik dan tidak secara permanen diletakkan di tempat yang tetap. Truk industri ini cocok untuk produksi incremental dan untuk menangani bahan dengan berbagai ukuran dan bentuk. Yang keempat ada Autonomic Geared Voice atau AGV. Merupakan suatu pengembangan teknologi di bidang mobil robot. AGV dapat berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat dikendalikan secara otomatis. Selanjutnya ada hoist crane. Hoist crane adalah alat pesawat perangkat yang biasanya terdapat pada pergudangan dan perbengkelan. Hoist crane terdapat pada langit-langit dan berjalan di atas rel khusus atau yang disebut dengan nama girder yang dipasangi pada langit-langit tersebut. Girder tadi juga dapat bergerak secara maju mundur pada satu arah. Nah, alat pengukur panas dan contohnya. Alat pengukur panas atau heat exchanger atau HE adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas yang dipakai adalah air yang dipanaskan sebagai fluida panas dan air biasa sebagai air pendingin atau cooling water. Contohnya yang pertama ada chiller, terus ada kondensor, evaporator, dan terakhir reboiler.
Nah, tujuan penukar atau pemindah panas ada untuk memanaskan dan mendinginkan. Nah, untuk memanaskan ini yang pertama ada untuk menaikkan suhu atau temperatur, yang kedua ada mengubah fase, yang ketiga ada mempertahankan suhu. Selanjutnya ada mendinginkan. Mendinginkan itu terdiri dari menurunkan suhu temperatur, mengubah fase, dan mempertahankan suhu proses. Ini adalah bagian-bagian proses penyaringan atau filtrasi. Yang pertama ada filtrat. Filtrat adalah cairan jernih yang lolos melewati penyaring, sedangkan cake adalah akumulasi padatan di atas penyaring yang tidak lolos melalui pori media penyaring. Media penyaring itu digunakan untuk menahan padatan. Selanjutnya ada slurry. Merupakan campuran suspensi padatan dan cairan yang akan disaring. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi filtrasi atau penyaringan. Yang pertama ada debit filtrasi. Debit filtrasi ini mengakibatkan tak berfungsi filter dengan efisien sehingga tidak bisa terjadi secara sempurna dan menyebabkan beberapa partikel yang terlalu halus meloloskan diri dari saringan. Yang kedua ada konsistensi keseluruhan. Konsistensi keseluruhan pada air baku yang paling tinggi mengakibatkan penyumbatan pada lubang pori-pori media atau terjadinya clogging. Yang ketiga ada temperatur. Adanya perubahan pada temperatur atau suhu ini mengakibatkan massa jenis, viskositas, kinematis, dan absolut. Dalam air mengalami perubahan sehingga terdapat perbedaan ukuran partikel yang akan disaring. Yang keempat ada kedalaman ukuran, media, dan material. Pemilihan media serta ukuran adalah keputusan terpenting dalam merencanakan bangunan filter. Tebal tipisnya media menjadi penentu lamanya aliran dan daya saring. Selanjutnya yang kelima, tinggi muka air yang ada di atas media serta kejelanan tekanan. Kondisi tinggi permukaan air yang ada di atas media menjadi pengaruh pada besarnya debit maupun laju filtrasi dalam media. Selanjutnya ini ada sand filter dan bagian-bagiannya. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini adalah gambar sand filter dan terdapat 9 bagian. Ya, yang pertama itu adalah upper surface hull. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan air mentah yang masih terkandung suspensi solid, bakteri, atau kotoran lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada filter inlet. Fungsinya adalah untuk memfilter air yang masuk ke sawah dan akan digunakan untuk irigasi, serta mampu memfilter air yang akan keluar dari area persawahan menuju badan sungai sehingga tidak mencari perairan di sungai dan lingkungan. Yang ketiga ada attach layer. Fungsi dari lapisan attach ini adalah untuk membantu menghilangkan partikel-partikel padat dalam air yang menyebabkan keruhan berupa lumpur atau zat padat berat lainnya. Selain itu, lapisan attach juga dapat membantu mencegah terikatnya partikel-partikel besar yang dapat menyebabkan kebutaan pada sistem perpindahan dan kesemutan pada koma-koma. Selanjutnya ini ada pentingnya selanjutnya ada fill fine sand left, fungsinya untuk menahan sedimen dan partikel halus yang ada di dalam air. Pasir halus ini merupakan media filter yang digunakan dalam sand filter untuk proses penyaringan air. Yang kelima ada coarse sand layer. Fungsi dari lapisan pasir kasar dalam sand filter adalah untuk menyaring air melalui lapisan pasir kasar yang lebih besar daripada pasir halus. Pasir kasar memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya cocok untuk penyaringan air. Yang keenam ini ada filter outlet, berfungsi sebagai saluran keluar penyaring. Dengan demikian, lubang servis atas memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air dan kinerja sand filler. Selanjutnya ada
Spiral cell support layer yang berfungsi untuk memberikan dukungan fisik pada lapisan pasir dan mencegah pasir dari penyumbatan atau pengendapan yang dapat mengurangi efektivitas penyaringan. Yang kedelapan ada filler element. Filler elemen. Elemen penyaring juga berfungsi sebagai penyaring elemen air yang terdapat dalam bahan bakar, sehingga menjaga stabilitas performa mobil dan mencegah tercampurnya air dan bahan bakar. Yang kesembilan ada sea surface hull. Fungsinya sebagai tempat untuk keluarnya air yang sudah difiltrasi melalui beberapa tahapan atau sudah bersih dan tidak terdapat suspensi solid bakteri atau kotoran lainnya. Nah, ini ada mekanisme kerja filter seperti bisa dilihat pada gambar. Sand filter bekerja dengan cara menyaring air melalui media pasir. Ketika air mengalir melalui sand filter, partikel-partikel kotoran dan kotoran lainnya akan tersaring dan tertahan di media pasir. Air keluar dari sand filter menjadi bersih dan jernih. Media pasir pada sand filter perlu diganti setiap beberapa tahun sekali, tergantung pada beberapa sering kolam atau spa digunakan. Nah, selanjutnya ada skema dasar proses destilasi. Nah, ini ada skemanya, ada termometer, set water, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya untuk fungsi masing-masing bagian-bagian dari destilasi. Yang pertama ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan dalam proses destilasi untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh destilasi murni. Selanjutnya ada cooling water in. Cooling water in digunakan dalam proses destilasi untuk mendinginkan uap yang masuk ke kondensor sehingga uap tersebut dapat mengembun menjadi cairan. Kemudian ada labu destilasi sebagai wadah untuk mencampur campuran zat cair dan memisahkan komponen-komponennya berdasarkan perbedaan titik-titik. Kemudian ada air garam. Garam digunakan dalam proses destilasi untuk meningkatkan derajat keputihan garam dan kadar NaCl garam, sehingga menghasilkan air tawar yang lebih murni. Selanjutnya ada kondensor untuk mengembunkan uap yang terbentuk dari pemasakan sampel sehingga uap tersebut dapat berubah menjadi cairan. Selanjutnya ada pure water, merupakan hasil dari proses destilasi yang diperoleh dari air laut atau air garam. Ada juga cooling water out. Cooling water out ini adalah proses destilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang telah digunakan untuk mendinginkan yang kemudian akan memiliki suhu yang lebih tinggi setelah melewati kondensor. Ini adalah mekanisme kerja dari destilasi. Ada pemasakan. Pemasakan itu campuran dipecahkan menjadi uap dan gas yang kemudian disalurkan ke dalam alat destilasi. Selanjutnya ada kondensasi. Uap yang diangkut komponen-komponen dikondensasikan dengan pendingin sehingga uap kembali menjadi cairan. Ada juga pengambilan. Uap dan gas yang disalurkan ke dalam alat destilasi menyangkut komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan titik-titik mereka. Yang terakhir ada pengambilan produk. Cairan yang kembali disalurkan ke dalam alat pemisah di mana produk yang diinginkan diperoleh. Ini adalah perbedaan ekstraksi dan ekstrak. Ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling terlarut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya berupa pelarut organik. Sedangkan ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Senyawa kimia yang diekstrak meliputi senyawa aromatik, minyak atsiri, ester, dan sebagainya, kemudian menjadi bahan baku proses industri atau digunakan secara langsung oleh masyarakat. Kemudian ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini ada ekstraksi sederhana seperti melibatkan penggunaan pelarut organik,
air atau etanol untuk memisahkan zat-zat atau bahan dari campuran. Kemudian ada ekstraksi reflux. Ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik inti pelarut di mana zat yang lebih berat terendap di bawah pelarut. Selanjutnya ada ekstraksi maserasi. Ekstraksi maserasi ini metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simpilisa dalam pelarut organik. Selanjutnya ada ekstraksi ultrasonic acid extraction atau UAE. Extraction ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk membantu dalam proses ekstraksi. Selanjutnya ada ekstraksi solid liquid extraction. Ekstraksi solid ini adalah teknik ekstraksi di mana senyawa yang dilarutkan dalam campuran solid liquid dapat dipisahkan.